Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Ibu ucapkan selamat kepada kalian yang sekarang telah menjadi peserta didik kelas 7 yang baru di SMPN 3 Ciawi. Perkenalkan, nama Ibu Susi Yulianti. Ibu mengajar IPA kelas 7 di SMPN 3 Ciawi. Nah, bab pertama yang akan kita bahas adalah objek IPA dan pengamatannya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan 3 komponen keterampilan proses atau metode ilmiah penyelidikan IPA berupa pengamatan, inferensi, dan komunikasi berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dengan jelas. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA dengan jelas. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA dengan jelas. Pada bab ini, kalian akan mempelajari apa yang akan diselidiki dalam IPA, apa itu penyelidikan ilmiah, kemudian bagaimana cara mempelajari lingkungan sekitar, yang mungkin saja semuanya itu sudah pernah dibahas ketika kalian di SD. Penyelidikan ilmiah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyelidiki suatu permasalahan dalam bidang sains menggunakan metode ilmiah disertai sikap ilmiah. Nah, itu salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah misalnya kita mengamati teman kalian. Kalian bisa mengemukakan bagaimana hidungnya, warna kulitnya, tinggi badannya, dan lain sebagainya. Nah, langkah awal dalam proses pembelajaran untuk mempelajari benda-benda di sekitar, kita dapat melakukannya melalui proses pengamatan atau observasi. Nah, penyelidikan ilmiah dalam IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain yang pertama, pengamatan atau mengamati. Pengamatan bisa menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran. Kemudian pengamatan juga dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua, membuat inferensi, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Nah, ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Yang ketiga, mengkomunikasikan. Biasanya hasil penyelidikan harus dikomunikasikan baik lisan ataupun tulisan. Hal yang dikomunikasikannya termasuk data yang disajikan bisa dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Nah, ini contoh penyelidikan ilmiah IPA. Bagaimana BMKG mengetahui besar kekuatan gempa bumi. Nah, ini mana pengamatannya, mana prediksinya, dan mana komunikasinya. Pengamatannya, ketika terjadi gempa bumi, bahwa gempa bumi itu ada alat yang dapat mendeteksinya. Nah, itu dikatakan sebagai proses pengamatan. Jadi bisa diamati. Kemudian ada proses prediksi. Nah, sesudah terjadi gempa bumi, prediksi apa yang akan terjadi? Apakah hanya gempa bumi saja? Kemudian apakah ada bangunan yang runtuh atau apakah yang paling parah bisa terjadinya tsunami? Nah, itu dikatakan prediksi. Kemudian dikomunikasikan. Bagaimana hasil dari prediksi itu? Apakah terjadi tsunami ataukah hanya terjadi gempa bumi saja yang meruntuhkan berbagai bangunan? Nah, itu komunikasi. Dikomunikasikannya bisa melalui TV, radio, koran, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kegunaan belajar IPA. Dengan belajar IPA, nanti kamu dapat yang pertama meningkatkan kualitas hidup. Contohnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Bagaimana caranya supaya bunga yang kita tanam bisa tumbuh? Yang kedua, memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bisa bersinar.
Yang ketiga, bisa menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh. Nah, nanti dibahas di pembelajaran IPA. Yang keempat, bahwa kegunaan belajar IPA adalah berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Nah, itu yang akan dibahas dalam pembelajaran IPA. Nah, kemudian objek yang dipelajari dalam IPA itu adalah seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Nah, itu adalah objek IPA. Nah, untuk memudahkannya, ada 4 ilmu dalam pembelajaran IPA. Yang pertama adalah fisika. Biasanya fisika mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya tentang materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya yang mungkin kalian pernah juga dipelajari di SD. Yang kedua, ilmu kimia, meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Yang ketiga, tentang biologi, mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Dan yang terakhir adalah tentang ilmu bumi dan antariksa, yang mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda lainnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Untuk bab yang pertama, untuk penyelidikan IPA. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat buku paket, buku siswa, halaman 1-6. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.